Assalamualaikum. Xiaomi baru-baru ini resmi menghadirkan Xiaomi Mi 11 di deretan China. Sehari berselang, Vivo juga turut meresmikan smartphone kelas atasnya, yakni Vivo X60 Pro di negara yang sama. Dengan inovasi yang ditawarkan, membuat kedua smartphone ini cukup banyak dibicarakan oleh fans masing-masing. Bahkan banyak pula yang mulai menyandingkan kedua smartphone ini. Lantas, apakah Vivo X60 Pro adalah lawan yang sepadan bagi Xiaomi Mi 11? Coba kita lihat dulu kedua smartphone ini dari berbagai sisi. Yang pertama, desain dan layar. Kedua smartphone ini memilih pendekatan yang berbeda untuk tampilan belakangnya. Seperti yang telah diketahui, Xiaomi Mi 11 tampil elegan dengan finishing yang kalem dan juga aksen yang minimalis. Modul kameranya berada di bagian sudut dan membentuk persegi membulat dengan dua bagian warna yang berbeda. Ini tentu menjadi cukup khas karena belum ada smartphone yang menyajikan tampilan serupa. Terdapat cukup banyak pilihan warna. Selain berbahan kaca, terdapat pula varian dengan back cover berbahan kulit sintesis yang membuatnya tampak semakin mewah. Ada pula edisi spesial yang disebut dengan Leiyun Signature Special Edition yang mempunyai finishing berbeda. Sedangkan desain belakang dari Vivo X60 Pro pada dasarnya tak memiliki banyak perubahan dari generasi sebelumnya. Desainnya tetap cantik dan premium berkat penggunaan bahan kaca Corning Gorilla Glass. Hanya saja Vivo X60 Pro memiliki varian finishing yang lebih berwarna. Modul kameranya juga tetap berbentuk persegi dengan satu modul kamera yang mempunyai ukuran jauh lebih besar dibanding yang lain. Dan yang menarik, logo Z nangkring di sana. Beralih ke bagian depan, Vivo X60 Pro memang masih menyajikan tampilan yang mirip dengan pendahulunya, yakni pansel display, namun lubangnya kini ditempatkan di bagian tengah atas. Sisi kanan kirinya pun juga tetap dibuat curve minimalis yang membuatnya tetap berasa mewah. Spesifikasi layarnya pun kini meningkat. Panelnya berjenis AMOLED buatan Samsung dengan luas mencapai 6,56 inci beresolusi Full HD+, dan kini telah mendukung refresh rate layar 120Hz, support HDR10+, serta fingerprint under display. Sayangnya spesifikasi layar yang cukup mumpuni dari Vivo X60 Pro tersebut dibabat habis oleh Xiaomi Mi 11, sekaligus menunjukkan kekuatan spesialnya di sektor ini. Yap, Xiaomi Mi 11 memang masih mempertahankan tampilan dot display dengan sebuah lubang kecil di bagian sudut atas. Namun bezelnya tampak lebih tipis dengan desain lengkungan di sisi kanan kirinya. Bagian bawah dan atasnya pun sedikit melengkung layaknya Huawei P40 Pro. Xiaomi Mi 11 mengusung panel berjenis AMOLED dengan luas layar yang lebih lega, yakni mencapai 6,81 inci dan telah beresolusi QHD+. Refresh rate layarnya pun juga mencapai 120Hz dan touch sampling 480Hz. Support fingerprint under display, dan yang menarik, layar ini telah dilindungi oleh kaca Corning Gorilla Glass Victus atau generasi ke-7. Xiaomi mengklaim layar Xiaomi Mi 11 mampu mencapai brightness hingga lebih dari 1700 nit yang membuatnya mendapatkan nilai A+ dari display matte atas kualitas layarnya secara keseluruhan. Untuk urusan layar, cukup jelas bahwa Xiaomi Mi 11 lebih superior dari Vivo X60 Pro. Namun jika tak terlalu membutuhkan spek layar setinggi dan sebesar itu, Vivo X60 Pro juga sudah lebih dari cukup, dan bahkan mungkin sebagian anak muda akan lebih menyukai desain Vivo X60 Pro. Tentu urusan tampilan ini kembali pada selera masing-masing. Yang kedua, dapur pacu. Smartphone flagship Xiaomi selalu konsisten menghadirkan chipset paling powerful buatan Qualcomm di eranya. Konsistensi tersebut berlanjut hingga Xiaomi Mi 11. Xiaomi Mi 11 resmi menjadi smartphone pertama di dunia yang mengadopsi chipset terbaru dari Qualcomm, yakni Snapdragon 888, GPU Adreno 660. Chipset yang telah terbuat dengan fabrikasi 5 nanometer dan terintegrasi dengan konektivitas 5G. Di China, Xiaomi Mi 11 menghadirkan 3 pilihan memori, yakni 8/128, 8/256, dan 12/256 GB yang juga tanpa adanya slot untuk micro SD. Tak mau ketinggalan, Vivo X60 Pro bersama Vivo X60 juga resmi menjadi smartphone pertama di dunia yang mengadopsi chipset teranyar dari Samsung, yakni Exynos 1080. Prosesor yang juga telah terbuat dengan fabrikasi 5 nanometer dan telah mendukung konektivitas 5G. Meski nantinya bukan menjadi prosesor paling tinggi dari Samsung karena masih ada Exynos 2100, prosesor ini tetaplah sangat kencang. Vivo X60 Pro menghadirkan satu pilihan memori saja, yakni RAM 12GB serta memori internal 256GB tanpa adanya slot untuk micro SD. Smartphone ini telah menjalankan antarmuka baru dari Vivo, yakni Origin OS. Dengan penggunaan prosesor flagship terbaru dari Qualcomm, tentu Xiaomi Mi 11 akan menyajikan performa yang secara keseluruhan lebih baik. Namun jika melihat benchmark seperti Antutu, skor keduanya pun tak terpaut terlalu jauh. Yang ketiga, kamera. Kemudian hal menarik lain tersaji di sektor kamera. Kedua smartphone ini memiliki jumlah kamera dan resolusi yang berbeda. Xiaomi Mi 11 hanya membawa konfigurasi 3 kamera belakang dengan kamera utama beresolusi 108 MP, f1.9 PDAF dengan menggunakan sensor Samsung ISOCELL Bright HMX.
Kamera ultrawide-nya beresolusi 13 megapiksel, sensor OmniVision OV13B10, dan satu kamera lagi beresolusi 5 megapiksel sebagai makro telefoto, sensor Samsung S5x5e9. Sedangkan Vivo X60 Pro mengemas konfigurasi 4 kamera belakang. Kamera utamanya beresolusi 48 megapiksel PDAF dengan bukaan yang sangat besar, yakni f1.48, dengan menggunakan sensor custom Sony IMX598. Kamera ini dilengkapi dengan sistem stabilisasi micro gimbal generasi kedua yang diklaim telah disempurnakan kualitasnya. Kamera tersebut ditemani oleh 3 kamera lagi, yakni kamera dengan lensa ultrawide beresolusi 13 megapiksel 120 derajat, ada pula kamera telefoto beresolusi 13 megapiksel 2 kali optical zoom setara 50 mm untuk potret kamera, dan satu kamera lagi beresolusi 8 megapiksel kamera periskop telefoto 5 kali optical zoom. Dengan adanya logo Zeiss di modul kameranya, tentu penyelesaian akhir dari kamera ini telah disupport langsung oleh Zeiss. Kemudian untuk kamera selfie-nya, Xiaomi Mi 11 menyematkan kamera beresolusi 20 megapiksel dan Vivo X60 Pro punya kamera selfie beresolusi 32 megapiksel. Di samping pemrosesan gambar dari Qualcomm yang terkenal lebih baik, namun fleksibilitas kamera dari Vivo X60 Pro tentu adalah keunggulan yang tak terbantahkan. Yang keempat, baterai dan kelengkapan fitur. Di sektor daya, Vivo X60 Pro dibekali baterai berkapasitas cukup standar, yakni 4200 mAh. Teknologi fast charging-nya pun hanya berdaya maksimal 33 watt saja. Sedangkan Xiaomi mempunyai kapasitas baterai yang lebih besar di angka 4600 mAh dan teknologi charging-nya pun juga jauh lebih cepat berdaya maksimal 55 watt. Wireless charging-nya pun hingga 50 watt dan reverse charging 10 watt. Untuk kelengkapan fitur lain, sayang sekali Vivo masih dibekali dengan single speaker dan Xiaomi Mi 11 berasa lebih spesial karena telah dibekali dengan dual speaker stereo besutan Harman Kardon yang tak diragukan lagi kualitasnya. Mi 11 pun punya IR Blaster yang tak dimiliki oleh Vivo X60 Pro. Untungnya kedua smartphone ini punya NFC meski sama-sama tak dibekali dengan jack audio. Terakhir harga. Saat diresmikan di China, Vivo X60 Pro dijual dengan harga 4.498 yuan atau sekitar 9,7 juta rupiah. Sedangkan Xiaomi Mi 11 dibanderol dengan harga mulai dari 3.999 yuan atau sekitar 8,7 juta rupiah untuk varian 8/128 GB. Sedangkan untuk konfigurasi memori yang sama dengan Vivo X60 Pro dijual dengan harga 4.699 yuan atau sekitar 10,1 juta rupiah untuk varian 12/256 GB. Baiklah, dengan harga yang sebenarnya masih cukup mirip untuk memori yang sama tentunya, keduanya menawarkan keunggulan masing-masing. Xiaomi Mi 11 di atas kertas memang masih punya keunggulan di lebih banyak sektor, namun semuanya kembali ke selera dan kebutuhan konsumen masing-masing. Lalu bagaimana dengan kehadirannya di Indonesia? Jika melihat generasi sebelumnya, maka kemungkinan besar kedua smartphone ini akan sama-sama dirilis resmi di Indonesia. Kita tunggu saja. Bagaimana menurut kalian? Lebih cocok dengan Xiaomi Mi 11 atau cukup dengan Vivo X60 Pro saja? Tulis di kolom komentar, boleh kok beda pendapat asal tidak saling menghujat. Terima kasih telah menonton, Afi pamit dan wassalamualaikum.